APA kabar? Siapa ini? Apa kabar? Ini Song Nuan. Saya magang dari Jam. Boleh saya tanya, apakah Sang Sheng ada di sini? Tuan Muda Zhang Taidak tinggal di sini. Kalau begitu, apakah CEO Jin yang Rue ada di rumah? Maaf, tetapi dia belum kembali. Kapan dia akan kembali? Saya juga tidak tahu. Terima kasih, sama-sama. Boleh saya tahu siapa yang Anda cari? Apa kabar? Saya di sini untuk bertemu CEO Jin. Siapa kamu? Mengapa kamu mencari dia? Saya magang di Jam, Song Nuan. Saya di sini untuk membawa Zhang Sheng kembali ke kantor. Saya ibunya. Apakah dia tidak masak kerja hari ini? Tante, apa kabar? Zhang Sheng tidak pergi ke kantor. Saya juga sudah mencoba ke apartemennya. Dia tidak ada di sana. Jadi saya pikir saya akan datang saja. Ayo, ikut saya. Tangkap ini. Keren. Kamu tidak bisa menanganinya. Mengapa kalian berdua bersama? Apa yang kalian lakukan? Kamu membawa ibuku ke sini? Tidak, perusahaan yang mengirim saya. Nona Song, duduklah di sini. Xiao Zhai, Tension. apakah kamu di sini hanya untuk bermain game dengannya? Tidak. Kami sedang membicarakan bisnis. ITU. Saya sedang mengobrol dengan Sang Sheng tentang cara memulai bisnis. Zhang Sheng hebat dan memiliki visi yang ambisius. Kami sedang memikirkan. Kamu tidak perlu berpikir, pulang dan beritahu ayahmu. Untuk segera mengembalikan uang yang dia pinjam dariku. Tante, silakan lanjutkan bicara. Saya pergi dulu. Ibu, tidak bisakah kamu memberiku sedikit muka di depan temanku? Memberimu sedikit muka? Ketika kamu melakukan hal-hal itu, apakah kamu juga mempertimbangkan muka ibumu? Apa yang sudah kulakukan? Kamu tidak pergi kerja. Kamu bahkan berbohong padaku. Song Nuan datang dari perusahaan untuk mencarimu, tetapi kamu bersembunyi di rumah dan tidak menemuinya. Aku bilang, Sang Sheng, kamu. Kamu sekarang adalah tipe khas dari 3 kelompok. Tidak berbudi, tidak berkemampuan, tidak tahu aturan. Tidak bisakah kamu tidak membicarakan ini di depan orang lain? Kamu benar-benar hebat. Melawan atasanmu, menggunakan alat pemadam kebakaran untuk menyemprot rekan kerjamu. Pulang kerja tanpa alasan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang tidak berani kamu lakukan? Song Nuan, aku bilang, apa kamu tidak punya pekerjaan seharian? Selain mengawasiku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Kamu galak kontak APA? Aku masih di sini, kamu sudah berperilaku seperti ini. Lalu seberapa nekat kamu berperilaku di Jam? Kamu mengurungku di perusahaan GM. Bukankah ini untuk mengawasiku selamanya? Kamu mengurung dirimu di rumah. Bukankah ini untuk bermain dengan ini? Itu karena kamu mengurungku di perusahaan. Kamu, aku, Tante, jangan marah. Jangan marah. Jangan angkat. Pembicaraan ini dengan ibuku adalah urusan keluarga kami. Kamu. Bukan giliranmu untuk memerintah orang. Song Nuan. Beritahu Tante, setiap hari di perusahaan. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Aku hanya membeli mie untuk ketua tim kami. Apa? Ketua timmu benar-benar hebat. Dia seharusnya memberimu pekerjaan yang layak. Anak muda sekarang sangat memberontak. Dalam manajemen, selain tegas, aku pikir seseorang harus kreatif. Benar, aku dengar seseorang bilang, perusahaanmu membutuhkanmu untuk mengingat beberapa peraturan, dan bahkan berteriak dengan gerakan. Ya. Mungkinkah setiap perusahaan seperti ini? Tidakkah kamu belajar dengan baik? Ajarkan ke ibuku. Ibu, aku tidak berbohong. Kamu lihat saja, dan kemudian kamu akan tahu mengapa aku tidak ingin bekerja. Baik, aku akan mengajarkan. Tante, aku akan mendemonstrasikan versi perusahaan untukmu dulu.
versi perusahaan adalah: hormati atasan, ikuti peraturan perusahaan, tidak boleh berhubungan, tidak boleh terlambat, tidak boleh pulang cepat, tidak boleh berpura-pura formal. Aku akan bekerja keras, aku akan berjuang. Aku ingin sukses, 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 sukses. Tante, sekarang aku akan mendemonstrasikan versi Shangsheng. Biarkan aku lihat. Hormati atasan, ikuti peraturan perusahaan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh pulang cepat, tidak boleh berhubungan. Aku akan bekerja keras, aku akan berjuang. Aku akan mencoba, aku akan bekerja keras, bekerja keras, bekerja keras. Sukses, sukses, sukses. Satu, satu, satu. Satu hati hanya untuk keluarga. Dua, dua, dua. Dua kata tidak perlu bekerja keras. Tiga, tiga, tiga. Tiga kali kecepatan untuk bekerja keras. Bekerja keras. Pertama, membungkuk kepada orang tua atas cinta mereka. Cinta orang tua lebih dalam dari lautan. Kedua, membungkuk kepada klien yang berkunjung. Bergantung pada Anda untuk menafkahi keluarga saya. Ketiga, membungkuk kepada grup JM. Membuka pintu keberuntungan untuk saya. Pintu keberuntungan. Kamu lihat itu? Kamu lihat itu? Gila. Sangat bodoh. Orang yang berbudaya, orang yang berpendidikan, orang yang intelek, orang yang waras telah melihat perilaku seperti ini. Siapa yang bisa percaya pada pendidikan bisnis mereka? Ibu, kamu bisa percaya pada mereka? Aku bisa. Kenapa aku tidak bisa? Aku bisa. Song Nuan, ajar Tom. Lihat saja, dan lihat apakah aku mampu atau tidak. Tante, aku akan mengajarimu versi perusahaan. Benar, versi perusahaan sudah cukup. Baiklah, ayo. Itu, hormati yang lebih tua. Hormati yang lebih tua. Ikuti peraturan perusahaan. Ikuti peraturan perusahaan. Tidak boleh berhubungan. Tidak boleh berhubungan. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh cepat pulang. Tidak boleh cepat pulang. Tidak boleh berpura-pura formal. Tidak boleh berpura-pura formal. Aku ingin kerja keras. Aku ingin kerja keras. Aku ingin berjuang. Aku ingin berjuang. Aku ingin sukses. Aku ingin sukses. 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 Tante, gerakanmu benar-benar hebat. Benarkah? Meskipun gerakannya sedikit konyol, efek keseluruhannya tidak buruk. Pertama, itu meningkatkan semangatmu, meningkatkan moralmu, dan juga melatih tubuhmu. Aku bilang, Zhang Sheng, Song Nuan bisa melakukannya. Para magang bisa melakukannya, ibumu bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Song Nuan, duduk. Aku berbincang dengan Song Nuan dalam perjalanan ke sini. Berasal dari keluarga sederhana. Dia tahu bagaimana bekerja keras. Dan tidak mudah menyerah ketika ada tantangan. Aku bilang, bukan karena kamu tumbuh dalam lingkungan keluarga kami yang membuatmu kehilangan nilai-nilai ini, kan? Setidaknya kamu bisa menjadi individu. Jika kamu benar-benar akan seperti ini, maka aku sudah pasti gagal sebagai seorang ibu. Hello? Bukannya konferensi video dengan Amerika seharusnya besok? Baik, aku akan kembali ke kantor sekarang. Baiklah, dah. Aku harus pergi dan mengurus sesuatu. Song Nuan, jangan pergi. Tetaplah di sini dan awasi dia. Tulis surat jaminan. Nyatakan bahwa kamu akan bekerja besok dan tidak akan kabur lagi. Aku jamin akan mengurusnya. Hello? Huaying. Ini Yanru. Anakku menyebabkan beberapa ketidaknyamanan untukmu setelah dia pergi ke JM Company. Terima kasih telah memberinya kesempatan ini. Kenapa kamu begitu formal denganku? Anak dari perusahaan Feng Hua magang di sini adalah kehormatan bagiku. Aku dengar dia membuat masalah untuk JM. Atas namanya, aku ingin meminta maaf. Jangan khawatir, dia masih anak-anak. Apa yang bisa dia lakukan? Aku hanya ingin meminta satu hal darimu lewat telepon.
Tidak peduli seberapa banyak masalah yang dia buat untukmu, jangan pecat dia. Buat dia tetap di jam. Mengerti? Bagaimana mungkin aku memecat anakmu? Jangan khawatir. Oke, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Dah, kamu senang sekarang? Tetaplah di jam. Aku pergi, Song Nuan. Oh ya, Song Nuan. Ini kartu tante. Jika dia melakukan sesuatu, kamu beritahu aku segera. Oke. Kamu gila? Benar-benar menganggap ini serius? Ini serius. Aku hanya ingin menyelesaikan tugasku. Aku akan pergi setelah kamu menulis ini. Jadi kamu melihat semua pesanku? Kamu tidak mengikuti satupun dari ketiganya. Aku hanya tidak ingin bekerja. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ini permintaan ibumu. Jadi kamu harus menulisnya. Baik, kamu tidak perlu menulisnya. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Atau aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jika kamu pergi ke kamar mandi, aku akan menunggu di luar. Jika kamu pulang, aku akan berkemah di depan pintumu. Sampai kamu kembali ke jam. Percayalah padaku, aku akan melakukan apapun. Untuk mempertahankan pekerjaanku. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau menulisnya? Apa yang kamu lakukan? Menurutmu aku sedang apa? Kamu gila? Kamu yang gila? Pergi. Kamu menulisnya? Pergi. Saya mengerti, Ketua, saya akan segera melakukannya. Saya sedang di departemen penjualan sekarang. Ketua bilang begitu? Mau konfirmasi dengannya? Dia seperti lalat, tidak bisa diusir. Zhang Sheng, Jiangan Sambang. Jangan pikir kamu. JM bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Aku beritahu, ada yang akan menghukummu. Zhang Sheng, kamu melakukan semua ini agar aku memecatmu, kan? Ya. Jangan berpikir seperti ini lagi, tidak mungkin. Mulai sekarang, apapun yang dia lakukan atau seperti apa dia, biarkan saja. Bagaimanapun, JM tidak akan pernah memecatnya. Tapi, tidak ada tapi. Tunggu sebentar. Jika kamu ingin aku tetap di JM, aku bisa. Tapi aku ingin pindah departemen. Mau kemana? Aku mau ke administrasi. Aku seperti penggasa mereka. Kenapa Zhang Sheng tidak tinggal di perusahaannya sendiri saja? Kenapa dia mengganggu di perusahaan kita? Kalau kamu kesal di sini, departemen penjualan pasti tidak mau melepasnya. Mereka bisa apa? Pangeran Zhang sendiri yang minta. Datang ke departemen kita. Bagus, sekarang kedua magang ini membawa masalah. Kamu tidak masuk kerja hari ini, dan kamu berbohong padaku. Song Nuan datang dari perusahaan mencari kamu dan kamu bersembunyi di rumah. Melawan atasan, menyemprot rekan kerja dengan alat pemadam kebakaran. Bolos kerja tanpa alasan, apalagi yang akan kamu lakukan? Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Aku hanya ingin meminta satu hal melalui telepon. Seberapapun masalah yang dia buat untukmu, jangan pecat dia. Buat dia tetap di jam. Tapi kamu harus kembali ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Jika kamu ke kamar mandi, aku akan menunggu di luar. Jika kamu pulang, aku akan berkemah di depan pintu. Sampai kamu kembali ke jam. Song Nuan. Bolehkah aku mengganggu kalian dari pekerjaan saat ini? Izinkan aku memperkenalkan. Ini Zhang Sheng, magang kedua di kantor CEO kami.
Oh, wow. Kami sudah menunggu bantuan baru. Akhirnya dia datang. Dan dia adalah pria tampan seperti yang ada di K-drama. Kamu Zhang Sheng, kan? Kalau ada pertanyaan, tanya saja di sini. Aku akan secara pribadi merawatmu. Terima kasih untuk semua guru cantik. Lantai ini punya wanita tercantik di JM sejak aku bergabung. Kedepannya, aku menghargai semua bimbingan dan bantuan kalian. Bagus sekali. Bagus. Eyo. Tampan sekali. Daging ini adalah makananku. Sang Shen, ini ruang kerjamu. Kamu akan bekerja di sini. Oh, kamu belum selesai. Cepatlah. Wang, komputernya sudah siap? Kalau tidak bisa, hubungi Departemen IT. Masih kurang beberapa perlengkapan kantor, kan? Aku akan ambilkan untukmu, terima kasih. Rong, jangan repot-repot. Ikut aku. Ya, Song Nuan. Sang Shen baru saja datang. Tolong bantu dia mengenal lingkungan dan tugas kerja. Oke. Terima kasih. Rong, Kamerla. Terima kasih. Aku datang. 3 bulan ke depan, kita akan bersama siang dan malam. Song Nuan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Baik. Ada yang sakit karena jatuh? Tidak. Kalau baik-baik saja, kemarilah. Aku harus merepotkanmu untuk memesan mie ikan kuning hari ini. Jumlahnya agak banyak. Total 14 porsi. Aku sudah siapkan meja untukmu. Aku tidak tahu apakah ini akurat. Kamu bisa konfirmasi jumlahnya dengan semua orang. Oh. Sama seperti kemarin. Tempe daun bawang. Tanpa daun bawang. Bagus. Mie ikan kuning, tanpa daun bawang, jahe, dan bawang putih. Haris, Seberapa pedas? Pedas. Seperti biasa. Tanpa daun bawang, jahe, dan bawang putih. Tambah cuka. mie telur, dengan tambahan daun bawang dan pedas. Dan jangan lupakan itu seperti kemarin. Tanpa daun bawang tapi mau yang lainnya. Tanpa daun bawang tapi yang lainnya. Aku paling suka kamu sebagai pelangganku. Pesan banyak tapi tidak memakai meja. Ayo. Bibi kasih kamu hadiah. Agar bajumu tetap bersih. Terima kasih. Bibi pemilik. Dah. CEO Wang, apa kabar? Ini makan siang yang kubeli untuk Direktur Hao dan yang lainnya. Song Nuan, kamu datang ke sini untuk magang. Bukan untuk mengantar makanan. Maksudku, mereka semua sibuk. Jadi aku yang tidak sibuk, lalu membelikan mereka makan siang. Kalau begitu, CEO Wang, bagaimana aku harus menangani hal seperti ini di masa depan? Kamu tidak seharusnya menanyakan hal seperti ini padaku. Pikirkan sendiri. CEO Wang. Mau pesan? Ya, I can cutting pack Wang. Kalian beruntung. Mungkin lain kali. CEO Wang, santai saja. Song Nuan, cepatlah. Kami semua menunggumu. Direktur Hao, ini pesananmu. Terima kasih, Direktur. Aku sangat beruntung bisa makan mie ikan kuning setiap hari. Terima kasih, Direktur Hao. Tidak apa-apa, hanya senekatnya. Ambil sendiri, semuanya. Kalian semua dapat 1.
Makanlah selagi masih hangat. Direktur Hao. Ini struk mie dari beberapa hari terakhir. Oak, aku mengerti. Taruh saja di sana. Bagaimana? Tidak buruk, kan? Ibu, kamu harus ganti kursi ini. Kamu yang tidak stabil. Kenapa kamu datang ke sini? Aku datang untuk memberitahumu. Aku tidak akan bekerja di perusahaan itu. Mereka terlalu bodoh. Kalau mau latihan, ya latihan saja. Ngapain harus ada sorakan? Seperti mereka mengomersialkan seluruh perusahaan. Sangat bodoh. Bagaimana kalau begini? Aku tetap magang. Aku akan ke Fenghua. Konsepnya sama. Bagaimana menurutmu? Kamu pikir aku tidak bisa melihat rencanamu yang kecil itu? Kalau kamu datang ke Fenghua, kurang dari 3 hari, anak-anak muda kita akan berubah jadi preman kecil. Bagaimana itu? Apakah kamu masih menganggapku ibumu? Kapan aku tidak menganggapnya? Kalau begitu, magang dengan jujur di GM untukku. Jangan pikirkan yang lain. Tidak mau. Baik, tidak apa-apa kalau tidak mau. Kalau begitu, seperti anak muda lainnya. Kamu pergi sendiri, sua rumah, naik kereta bawah tanah. Naik bus. Kartu ATM-mu sendiri. Kunci mobil dan kunci apartemen, serahkan semuanya padaku. Kamu bisa menghabiskan harimu sepenuhnya sesuai keinginanmu sendiri. Ayo, ayo. Kalau begitu, aku tidak mengatakan apa-apa. Hang Sheng. Zhang Sheng, berhenti di situ. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyetir lagi. Oke. Hentikan mobilnya, kamu. Hang Sheng. Kamu gila? Kamu punya obat? Hormati atasanmu. Hormati perusahaan. Hormati peraturan perusahaan. Aku akan bekerja keras. Aku akan berjuang. Aku ingin sukses. Sukses, sukses, sukses. Apa kamu pernah melihat video online baru-baru ini? Seorang gadis bersama seperti kamu. Semua orang berdiri dalam banyak baris. Seolah-olah mereka sedang mabuk. Sama seperti kamu sekarang. Hang Sheng,
Apakah kamu tidak pernah bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dalam hidupmu sebelumnya? Baiklah, hanya dari ekspresi itu, aku tahu kamu belum. Mungkin pekerjaan ini tidak penting bagimu. Tetapi bagiku, ini sangat penting. Hanya saja, bahkan jika di sekolah aku luar biasa dan hebat, ketika kamu membawa semua itu ke masyarakat, kita bukan apa-apa. Standarnya berbeda. Semuanya harus dimulai dari nol. Bahkan jika aku tidak memiliki pekerjaan ini, aku tidak akan berkeliaran di jalanan atau mati karena sakit hati. Tetapi aku akan tetap bekerja keras. Karena aku ingin membalas kasih sayang yang diberikan orang tuaku. Ketika orang masih muda, jika mereka tidak memberikan segalanya. Untuk satu hal, aku tidak tahu bagaimana orang lain akan seperti, tetapi aku pasti akan menyesal. Kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Kamu berbicara dengan sangat baik. Mungkin pekerjaan ini sangat penting bagimu. Ini adalah masa depanmu, kesuksesanmu, mimpimu. Kamu datang ke sini untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tetapi aku datang agar tidak mendapatkan pekerjaan ini. Mengerti? Kamu. Lidahmu sudah baik lagi. Coba ucapkan beberapa kata. Latihan mengucapkan yel-yel bersamaku. Ikuti peraturan perusahaan. Hormati perusahaan. Hormati atasanmu. Kamu sudah lebih baik. Ayo latihan sekarang, ya? Kenapa kamu tidak bisa memahami apa yang aku katakan? Kamu tidak perlu membuatku mengerti. Tidak peduli seberapa larut kita di sini, bahkan sampai matahari terbit, aku harus menyelesaikan tugasku. Jadi, kamu bisa bekerja sama denganku, atau kita hanya akan tetap di sini dan menunda-nunda. Song Nuan, dengarkan aku bicara. Ketika aku kecil, aku pernah terkena polio. Tahukah kamu? Bukan aku tidak mau bicara atau berteriak. Tapi aku kekurangan zat kimia tertentu di otakku. Itu membuatku tidak bisa mengkoordinasikan ucapan dan gerakan. Sejak kecil, begitu aku berteriak, hore. Teman-teman sekelas menertawakanku. Setiap kali aku berteriak, mereka menertawakanku. Aku sangat malu. Aku trauma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat. Baru saja kamu mengucapkan banyak kata-kata yang tulus. Aku juga sangat tersentuh. Sekarang jam berapa? Aku menahanmu, dan aku merasa tidak enak. Bagaimana kalau kamu tunjukkan lagi padaku beberapa kali? Coba lakukan sebanyak dan selengkap mungkin. Dan berusaha keras, sepenuhnya. Tunjukkan padaku. Mungkin, aku akan mempelajarinya. Kamu mau belajar sekarang? Ketidakterkoordisan seharusnya bisa kamu atasi. Ya, aku harus punya guru yang baik, berlatih lebih banyak. Dari bagian mana? Dari awal? Baik, perhatikan aku akan melakukannya bersamamu. Ayo, oke. Hormati pemimpinmu, hormati pemimpinmu. Hormati perusahaan, hormati perusahaan. Hormati peraturan perusahaan, hormati peraturan perusahaan. Aku ingin sukses, lakukan saja itu. Jangan tambahkan yang baru dulu. Aku belum bisa melakukan bagian jongkok itu. Jongkok itu hanya turun, lalu naik. Turun, naik, turun. Naik. Hormati pemimpinmu. Buat gerakanmu lebih besar, agar aku bisa melihat lebih jelas. Hormati peraturan perusahaan. Seperti ini, ya, begitu. Hormati pemimpinmu, ya. Hormati pemimpin perusahaan, bagus. Hormati pemimpinmu, lanjutkan. Hormati peraturan perusahaan, berusaha keras. Hormati perusahaan, bagus. Hormati pemimpinmu, lagi. Hormati peraturan perusahaan, lebih keras lagi. Hormati perusahaan, semangat. Guru, gerakan itu tidak ada sebelumnya. Apa kamu baru menambahkannya? Tidak, itu. Kamu latihan dulu. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku masih harus berlatih bersamamu sampai subuh. Aku belum mempelajarinya. Aku terkena polio sejak kecil. Aku tidak bisa melakukannya. Kita belajar besok. Aku harus pergi sekarang. Lepaskan. 11 menit dan 9 detik. Bahan celanamu tidak buruk. Awalnya kupikir itu akan cepat robek. Tak kusangka bisa bertahan selama itu. Changsheng, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Aku tidak memaksamu. Kamu sendiri yang merobek celanamu. Ini semua salahmu.
Kita tidak latihan lagi. Kamu keterlaluan. Kita tidak latihan? Bukan aku yang tidak mau latihan. Halo, makanan kalian sudah semua dihidangkan. Apakah para wanita butuh minuman? Tidak ada wanita atau pria di sini. Semua adalah elit marketing. Pertama, sajikan 8 botol minuman keras putih. Tuduh. Oak. Departemen penjualan adalah satu-satunya departemen yang boleh minum di siang hari. Itu karena untuk menjadi sales yang handal. Minum adalah keterampilan dasar. Aku yakin semua sudah mengalaminya di hari rekrutmen. Hari ini, departemen penjualan mentraktir semua orang. Pertama, untuk menyambut rekan baru kita. Dan kedua, kami senior bisa mencicipi hidangan lezat. Perkataan CEO Chen tepat sekali. Minum adalah keterampilan dasar. Semua bisa anggap hari ini sebagai tes pengantar. Ayo, tuangkan anggur. Aku punya pertanyaan. Jika aku tidak minum, apakah aku akan dipecat? Zhang Sheng, tidak akan. Kamu bisa berprestasi bahkan tanpa minum. Tuan Zhang dengan koneksinya yang luas bisa dianggap tambang emas untuk kita. Jika tidak ingin minum, makanlah lebih banyak. Aku kenyang. Apa yang kamu lihat? Kamu ingin kabur seperti dia? Aturan departemen penjualan kita adalah 3 kali teguk habis. Tuangkan anggurnya. Gelas pertama. Perselang. Go, minum pelan-pelan, nanti sakit perut. Aku akan bocorkan rahasia untuk semua. Hanya setelah kamu sering minum alkohol. Toleransimu akan meningkat tanpa disadari. Sao Xiao Chuan, jangan pikir aku tidak tahu. Di hari rekrutmen, kamu pura-pura mabuk. Kamu benar-benar bisa minum. Aku suka yang bisa minum. Jika dia bisa minum, dia adalah bakat departemen marketing. Ayo, minum gelas pertama. Perselang. Gelas kedua. Gelas ketiga. Ayo, isi lagi. Angkat gelasmu. Isi lagi. Kamu dengar dia. Perselang. Zhou Ge. Kemampuan minummu dibandingkan hari rekrutmen sudah jauh lebih baik. Setelah minum 3 gelas, penampilan dan pikiranmu masih tenang. Jika gadis ini minum, bahkan 3 pria muda tidak akan bisa menyainginya. Ayo, aku persembahkan 1 gelas untukmu. Apa maksudmu ini, Yogaga? Bos sudah menghabiskannya. Kamu tidak mau menghargai? Cepat, isi lagi. Cepat. CEO Chen.
Baik. Bicarakan tentang idealmu. Aku selalu percaya, dan bahkan lebih yakin untuk menjadi saleswoman terbaik. Tapi kita sudah sampai di zaman ini, dan masih harus minum dengan klien saat membicarakan bisnis. Ini agak ketinggalan zaman. Kamu berbicara dengan baik. Aku juga tidak ingin minum. Tapi klien ingin minum. Apa yang bisa kita lakukan? Ini sudah menjadi hal yang diterima. Baiklah. Untuk idealmu, aku tawarkan 1 gelas lagi. Cepat! Sepertinya aku tidak bisa bertahan lagi. Direktur Hao. Apakah ada sesuatu yang aku bisa lakukan? APA? Aku bilang aku punya waktu sekarang. Apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untukmu? Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa duduk di sana. Kemarilah sebentar. Apa itu? Mungkin kamu bisa melakukan sesuatu untukku. Tentu saja. Jalan Fusing, nomor 109. Itu bagaimana kabarmu? Kamu tahu di mana tempat ini? Ini bukan bagian dari tugasku. Oke. Halo. Boleh tanya di mana tempat ini? Itu ada di atas sana. Terus saja ke arah itu. Terima kasih. Terima kasih. Tidak masalah. Kedai mie ikan kuning senior Wang. Akhirnya ketemu. Nona, kamu tidak bisa masuk. Silakan antri di belakang. Di belakang. Antriannya di belakang. Ada antrian? Semua orang sedang mengantri. Kamu berdiri di sini. Nomor 144.
Nomor 145. Nomor 145. Nona, Jelernya. Giliranku. Ada apa denganmu, Nona? Aku menunggu setengah jam untuk ini. Kamu tidak lihat kemana kamu pergi. Ke arah mana kamu berjalan, Nona? Maafkan aku. Maaf. Aku bisa mengganti pesananmu. Pemilik, tolong 2 porsi mie ikan kuning. Kamu yang bayar pesananku. Setengah jam lagi. Ada apa denganmu? Ini mie yang sama. Oh, satu tanpa daun bawang tapi tambahkan peterseli dan cabai. Dan sedikit minyak udang. Makanannya tidak enak. Terlalu berminyak. Apa minyaknya gratis sekarang? Kita tidak akan ke sana lagi. Kita akan pergi ke tempat lain. Tidak bisa ke sana lagi. Tidak akan kembali. Wanginya enak. Siapa yang membeli mie ikan kuning Senior Wang? Bisa tahu dari baunya. Siapa ini? Pasti punya banyak waktu untuk menunggu antrian panjang dan sejauh ini. Magang, siapa lagi yang punya banyak waktu selain magang? Direktur Hao, ini pesanan mie ikan kuning Anda. Mie ikan kuning Senior Wang. Direktur, kamu sangat beruntung bisa makan ini untuk makan siang. Pimpinan, kenapa kamu memberitahu kami? Tepat sekali. APA Masalana? Besok, Nona Song akan membelikan satu untuk kalian masing-masing. Ini magang baru kita, ya? Sangat rajin. Biar aku yang mencatat pesanan. Siapa yang mau mie ikan kuning untuk besok? Aku. Pesanku tambahkan peterseli. Aku mau yang pedas. Aku mau tambah telur rebus. Aku mau tambah 2 telur kecap. Oak. Aku tidak mau pedas. Tambahkan telur lagi. Pelen. Bicara pelan-pelan. Uang. Belum memberiku uang. Siapa lagi yang mau pesan? Aku juga tidak mau pedas. Beri aku tambahan telur kecap. Aku mau yang pedas. Song Nuon. Mana peterselinya? Tidak ada di sana. Mana? Ayo lihat sendiri. Aku benar-benar memesannya. Lihat. Mana? Aku sudah bilang untuk menambahkan peterseli. Mungkin mereka lupa. Miracle lupa? Kenapa kamu menyalahkan orang lain untuk ini? Aku tidak. Aku benar-benar sudah bilang. Tidak apa-apa. Tidak perlu menjelaskan. Ini masalah kecil. Hanya ingin memberitahu kamu. Tolong lebih hati-hati di masa depan. Jangan menyalahkan orang lain jika kamu lupa. Kamu boleh pergi.
Kamu harus menjaga sikap bisnismu selama jam kerja. Browsing internet, ngemil, telepon pribadi. Semua aktivitas yang seharusnya dilakukan di rumah. Selain itu, kantor CEO adalah departemen yang penting. Mengapa semua orang sibuk ke kuali kamu? Kamu harus introspeksi apa yang sudah kamu lakukan. Sebagai pemula yang baru masuk ke masyarakat. Aku harap kamu bisa merencanakan kariermu dengan sistematis. Jangan terbiasa malas dan lesu. Fokus pada melihat, mendengar, dan melakukan, bukan berbicara. Jika kamu berani dan memiliki kemampuan, CEO Wang. Song, kamu di sini sebagai magang, bukan untuk mengantar pesanan makanan. Fokus pada melihat, mendengar, dan melakukan, bukan berbicara. Nona, ini adalah kamar pria. Apa? Mau pergi? Tunggu sebentar. Ayo, ambil foto untuk kenang-kenangan. Apa ini? Jangan ambil. Jangan, pastikan termasuk urinal. Bagus, bagus, bagus. Kalau aku bilang ke seluruh perusahaan ada seorang maniak seks yang menyelinap ke kamar pria sebagai pengintip. Apakah ini akan menghapus semua kerja kerasmu sebelumnya? Kamu harus menghapusnya. Hapus. Oke, aku bisa melakukannya, tapi syaratnya adalah kamu harus melakukan apa yang aku perintahkan mulai sekarang. Kalau tidak, semua ponsel di perusahaan ini akan menerima foto ini. Lebih baik kamu hapus foto itu sekarang juga. Hapus. Jangan ikuti aku. Aku mau buang air kecil. Jangan lihat. Ayo. Senyum. Di sini. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Senyum.
Satu lagi. Berdasarkan ini, Wang Siyuan bukan orang jahat. Dia orang yang sangat sibuk, tapi masih menyempatkan menulis email untuk kalian para magang. Kamu harus fokus bekerja keras. Jangan terlambat lagi di masa depan. Aku tahu. Aku hanya memikirkan seluruh kejadian tentang mie ikan kuning. Aku frustasi dan karena itu tidak tidur nyenyak. Lalu aku terlambat. Kamu lihat, tidak ada yang memujiku ketika aku datang lebih awal. Begitu aku terlambat, seluruh perusahaan tahu dan mengkritiku. Nah, ingat ini. Kerja berdasarkan disiplin. Dan kamu juga bukan anak kecil lagi. Jangan marah-marah senaknya. Di masyarakat ini, orang yang tidak stabil emosinya tidak bisa mandiri. Kakak, aku tidak akan mengajarimu lagi. Kamu tidak bisa mencerna semua ini. Ingat satu hal, Sio Wangmu benar. Kamu harus menjadi orang yang berambisi. Ok. Da. Nuan, Nuan, Nuan. Mama punya ide. Shanghai adalah kota besar. Perjalanan pulang pergi memakan banyak waktu. Dan biaya transportasinya mahal. Kamu suka tidak dengan ide? Kami mengirimkanmu sejumlah uang. Kamu bisa menginvestasikannya untuk membeli sepeda motor listrik. Sepeda motor listrik apa? Terlalu berbahaya. Kakak naik pelen-pelen dan hari-hari, kan? MA. Ini ide bagus. Kalau begitu uang untuk beli sepeda motor listrik akan pinjaman untukku. Aku akan kembalikan saat gajian. Pinjaman apa? Kamu bicara seolah bukan bagian dari keluarga ini. Menjaga pekerjaanmu adalah prioritas utama. Mama akan kirimkan uangnya besok. Terima kasih, MA. Terima kasih, Pak. Nak kecil, kamu harus baik-baik. Tunggu sampai aku kembali. Perbaikannya selesai begitu cepat? Rujukan Zhao Xiachuan sangat bisa diandalkan. Hei, Song Nuan itu, kemari. Sini, sini, sini. Ayo, ayo. Semuanya baik-baik saja? Kalau begitu, pergi ke Computer City untuk ambil laptopku. Boleh tanya, apakah ini aset perusahaan? Perusahaan tidak memberikan laptop untuk magang. Aku bilang ada, ya ada. Jangan lupa, kamu harus lakukan apa yang kusuruh. Aku punya bukti untukmu. Kamu kan punya mobil? Kenapa tidak ambil sendiri? Oke, aku akan lakukan sendiri. Haruskah aku kirim ini ke microblog atau daftar kontakku? Kasih alamatnya. Seharusnya seperti ini. Pergi, pergi, pergi. Baik-baik. Aku tinggalkan di sini. Di mana sepedaku? Sepedaku?
Siapa yang mencuri sepedaku? Siapa yang mencuri sepedaku? Siapa yang melihat sepedaku? Aku tinggalkan di sini. Siapa yang melihat sepedaku? Halo. Hai, kakak. Aku kehilangan sepedaku. Sepeda motor listrik yang baru ku beli. Aku benar-benar benci Zhang Sheng itu. Aku benar-benar tidak ingin bekerja di sini. Aku tidak punya uang untuk biaya hidup. Sepeda yang baru saja ku beli juga hilang. Aku menghabiskan waktu membeli mie ikan kuning setiap hari. Tapi tidak ada yang memberiku sepeser pun. Sebagai makan, aku selalu kehilangan uang setiap hari dengan kecelakaan seperti ini. Aku bahkan tidak berani memberitahu orang tuaku. Sepeda itu penting tapi uang untuk membeli mie ikan kuning. Kamu harus meminta pada mereka. Bagaimana aku meminta? Jika aku meminta, mereka akan menganggapku perhitungan. Jika tidak perhitungan, bagaimana kamu akan menghidupi dirimu? Mengapa mereka tidak mencuri sepeda orang lain? Mengapa mereka harus mencuri sepedaku? Sepedaku bahkan tidak seharga itu. Ini semua karena laptop bodoh ini. Laptop bodoh. Tenang, tenang, gadis. Jika kamu merusak laptop ini, kamu harus membayarnya. Apa yang harus kulakukan? Semuanya akan baik-baik saja. Menurutmu bisakah aku meminta perusahaan membantuku membayar sepeda? Maksudku, aku kehilangannya saat sedang bekerja. Karena sibuk bekerja, manajer dari departemen penjualan kami bercerai dengan istrinya. Menurutmu perusahaan akan membelikannya istri? Kamu keluar begitu lama sampai kupikir kamu mengalami kecelakaan. Bayar aku untuk sepeda listrikku. Tenang, tenang, tenang. Pegai ini, Zhang Sheng. Ibunya baru membelikannya sepeda listrik kemarin. Bukankah kamu memintanya pergi ke toko komputer untuk mengambil laptopmu? Sepedanya dicuri. Berarti dia bodoh. Kamu, apa aku salah bicara? Jalanan penuh dengan sepeda. Mengapa sepedamu yang dicuri bukan milik orang lain? Tidakkah kamu tahu betapa kecilnya peluang itu? Itu berarti kamu yang salah, bukan pencurinya. Jika aku tidak membantumu mengambil laptopmu, aku tidak akan kehilangan sepedaku. Itu tidak masuk akal. Kehilangan sepeda dan mengambil laptop tidak ada hubungannya. Bahkan jika kamu tidak mengambil laptop hari ini, selama kamu yang mengendarainya keluar, sepeda itu tetap akan dicuri. Kamu tahu kenapa? Karena tertulis di kalender bahwa kamu akan kehilangan sepedamu hari ini. Kamu, tenang, tenang, tenang. Tapi jika kamu memohon padaku, mungkin aku akan benar-benar dermawan, mengakhiri penderitaanmu, dan membantumu membayar sepeda baru. Bagiku, membeli sepeda semudah membeli bakso. Kakak, kamu gila. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus memohon padamu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Dah. Zhang Sheng, Song Luan. Mengapa kamu tidak bisa mengakui kekalahan? Apa aku gila? Mengapa aku harus mengakui kekalahan? Song Nuan, kembali. Direktur Hao. Apa kamu pikir aku memanfaatkanmu? Tidak, tidak, tidak. Aku ingat jumlah yang harus kamu bayar untuk mie itu. Aku menjengaknya lagi jelas daripada kamu. Aku engine member kayaknya psikologis daripada sedikit demi sedikit. Itu akan lebih merepotkan, kan? Ayo lihat. Lihat, cek apakah sudah benar. Oh. Kamu ingat jumlahnya dengan cukup jelas. Semua uangnya ada di sini. Hitunglah. Ambil cepat. Ini salahku karena tidak hati-hati. Kamu bahkan belum menerima gajimu, tapi aku membuatmu membayar. Dari mana kamu punya uang? Bagaimana kalau ini? Lain kali ketika aku memintamu membeli sesuatu, aku akan memberimu uangnya dulu. Oak?
Oke, oke. Kalau vegetarian dikasih yang sama. Tidak pedas, lebih banyak topping. Oke, cepat pergi. Lebih pedas, lebih banyak sayuran. Zhang Sheng, aku mencatatnya di buku ini. Kamu berutang 2 mangkuk mie. Totalnya $48. Berikan aku uang. Ini. Mungkin sekitar $2.000. Ini termasuk jumlah untuk sepeda listrikmu. Tidak perlu kembalian. Jangan pergi. Uang ini kamu. Dia sudah memberimu uang. Lebih baik simpan saja. Ada masalah? Direktur Hao. Selain membeli mie ikan kuning, bisakah kamu memberikan tugas lain kepadaku? Song Nuan, kamu tahu bahwa pekerjaan di administrasi sangat penting, kan? Tidak peduli seberapa baik atau buruk kalian para magang, aku harus menyetujuinya. Jika aku punya waktu, aku akan melakukannya sendiri. Jadi, mengapa kamu tidak bisa seperti Zhang Shen? Lalui saja 3 bulan ini dengan tenang. Setelah kita melewatinya, semua akan baik-baik saja. Mengerti? Semua akan baik-baik saja. How man? CEO Wang. Ikut aku menemui ketua untuk rapat siang ini. Oak, aku mengerti. Administrasi adalah departemen yang sangat penting. Mengapa semua orang sibuk? Sementara kamu merasa tidak ada yang bisa dilakukan? Sebagai pendatang baru di masyarakat ini, aku harap kamu perlahan merencanakan karir profesionalmu. Siapa itu? Mengapa dia terlihat sangat familiar? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mengintip privasi orang? Apa hubungannya kehidupan pribadimu denganku? Aku beritahu kamu. Aku sama sekali tidak tertarik. Cepat pergi. Menyebalkan. Presiden Yao, terima kasih atas toleransinya. Enak-enak bodoh ini. Lihat kekakuan besar yang mereka bilang taku. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Suruh Yao Gege cepat minta maaf pada mereka. Ini Yao Gege. Kemampuan minumnya belum memadai. Menyuruhnya minta maaf hanya akan menimbulkan masalah lebih besar. Bukankah si ilmuwan, Sao Xiao Chuan, jago minum? Suruh dia mengajari Gege. Aku mengerti. Mulai sekarang, aku akan menghentikan semua pekerjaan lain mereka. Aku akan membuat mereka fokus berlatih minum. Jika kalian ingin tetap di departemen penjualan, maka minum ini. Aku tidak mengerti. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa aku harus minum untuk bisa berjualan? Zaman apa ini? Cara berpikir yang sangat ketinggalan zaman. Siapa yang sedang marah-marah?
Manager Chen. Aku hanya lewat. Cuma mengecek kalian. Aku tidak sengaja mendengar keluhan. Manager Chen, dia tidak sedang membicarakanmu. Tidak apa-apa. Kalian boleh membicarakanku. Aku sangat suka kejujuranmu. Aku beritahu kalian sebuah rahasia. Dari semua magang di departemen penjualan, aku paling menghargai kalian berdua. Tapi kalian belum sempurna. Masih ada kekurangan. Sao Xiao Chuan, kemampuan minummu sangat bagus. Keterampilan sosialmu kurang. Yo Ge, kamu cerdas dan sosial. Tapi kemampuan minummu kurang. Andai kalian berdua bisa menyatu menjadi satu orang. Manager Chen, mengapa kita harus minum alkohol saat melakukan penjualan untuk departemen penjualan? Kau pikir aku ingin minum? Jika tidak minum, bisnis tidak akan berjalan. Jika ingin sukses, pertama, jangan hanya mengandalkan logika dan nalar. Kedua, kadang kau harus menantang diri sendiri untuk bisa membuat terobosan. Baik, aku mengerti. Aku akan berlatih. Aku tidak bisa. Aku sudah mencapai batas. Jangan. GE. Tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak bisa lagi. GE. Denga, Xiao Chuan. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Aku Yo Ge. Aku bilang bisa minum, berarti aku bisa. Kamu datang tepat waktu. Bukankah julukanmu gamer profesional? Waktu Harani. Aku yang Wait. Kamu coba. Mari jadi tim yang kuat. Bagaimana? Bantu aku pikirkan. Hadiahnya 10.000 yuan. Bicarakan nanti. Pertama, bantu aku. Lihat ini. Apa ini? Kamu mau bikin animasi flash? Pat. Ini digambar oleh Song Nuan. Dia ingin membuatnya menjadi animasi flash. Dia tidak tahu cara menghubungimu. Jadi dia memintaku untuk membantumu menemukanmu. Oh ya, ada satu hal lagi. Duduk, Ada APA. Aku cemas. Jika orang memiliki kekuatan super, misalnya seseorang yang tidak bisa mabuk, bagaimana cara memindahkan kekuatan ini ke orang lain yang lebih membutuhkannya? Orang yang tidak menantang diri sendiri tidak akan tahu seberapa terampil mereka. Ucapan itu masuk akal, tetapi kamu tidak bisa memaksa seseorang sampai titik puncaknya. Dan aku pikir minum adalah sudah selesai membuang sampah. Membuang sampah berarti bicara sampah. Sudah kubuang. Kalau sudah dibuang, cepat kerjakan. Aku menunggu. Cepat. Kenapa kamu terburu-buru? Apa ini? Ini berkelahi, Song Nuan ingin. Apa yang dia inginkan? Jangan khawatirkan ini. Coba tebak saja. Lalu ajari aku cara menambahkan teks, nanti aku bisa mengajarkannya padanya. Oh. Aku akan mencoba bertanya. Apa yang kamu lakukan? Waktunya melakukan pijat limfatik. Aku memijat diriku sendiri. Kakak, dengan caramu sekarang, kamu akan hidup sampai 120 tahun. Tidak bosankah? Cepat, aku menunggu. Kenapa guru? Aku belum menyelesaikan kontes maku. Alias yang masih terus online populer. Juga, kemitraan video game kita sudah diputuskan. Jangan khawatir, aku belum menyelesaikan pekerjaan yang diberikan manajer Chen. Setelah itu, aku akan segera mengerjakan ini untukmu. Pergi dulu. Tidak, kamu. Pergi. Pergi dulu. Pergi ala padaku. Cepat lakukan. Oke. Kirimkan padaku. Oke? Dah. Apa yang kamu cari? Bukan urusanmu. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Biar aku lihat. Biar aku lihat. Jangan lihat. Biar aku lihat saja. Direktur Hao? Direktur Hao. Pangeran tampan? Apa ini? Kenapa dia mirip sekali dengan CEO Wang? Pergi. Kamu tidak diam-diam jatuh cinta padanya, kan? Siapa yang diam-diam jatuh cinta padanya? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa yang aku katakan? Aku hanya menyatakan apa yang aku lihat. Yang aku rasakan.
Kamu melihat, kamu merasakan? Hang Shen, kamu yang melakukan ini, kan? Aku tidak bisa membiarkan gambar yang bagus ini terbuang sia-sia. Sia-sia apa? Segera hilangkan, atau aku akan marah. Aku suka lihat kamu marah. Ayo, Kamu, ayo. Apa yang kamu lakukan? Mematikannya? Kamu pikir tidak ada yang akan tahu kalau kamu mematikannya? Bagaimana negosiasi kemitraan dengan grup Jam berjalan? Cukup sukses. Sesuai perintahmu. Kami tidak membocorkan berita apapun tentang situasi buruk perusahaan. Hanya membahas kemitraan normal sekarang. Di Amerika, aku membahas keahlian inti kami dengan Farkas. Mereka menunjukkan minat yang kuat. Namun, tidak mudah membuat mereka berinvestasi sekarang. Tapi kamu tidak bisa menahan api dengan kertas. Hello? Ini dari koran keuangan harian. Kami menerima informasi bahwa karena kurangnya mitra, Fonghua mengalami masalah arus pendapatan. Apakah ini situasinya sekarang? Saya tidak berkomentar untuk pernyataan yang tidak berdasar. Saya hanya bisa memberitahu Anda, transaksi perusahaan kami semua normal. Pada dasarnya, sama seperti biasanya. Selamat tinggal. Camille Haidt? Kabar baik tidak pernah keluar rumah, kabar buruk menyebar ribuan mil. Kita perlu segera menyelesaikan mitra. Dimengerti. Song Nuan. Bibi Jin. Kamu mau kemana? Aku mau ke percetakan. Bibi ada beberapa hal yang ingin dibicarakan denganmu. Bagaimana kalau begini? Naik mobilku, aku akan mengantarmu ke sana. Kita ngobrol di jalan. Ayo. Jangan ragu-ragu kalau nampen. Ayo, naik. Maaf, biar aku terima telepon dulu. Halo, Ibu. Di mana kamu? Aku sedang rapat sekarang, nanti aku bicara denganmu. Dah. Song Nuan, kerja sibuk akhir-akhir ini? Lumayan. Zhao Xiaochuan. Tidakkah kamu pikir wanita ini terlalu banyak akal? Berhenti makan. Aku melihat sifatnya yang suka menjilat dari awal. Aku melihatnya masuk mobil ibuku dengan mata sendiri. Dan ketika aku menelepon ibuku, bahkan dia tidak mau mengakuinya. Tidakkah kamu pikir ada masalah? Bagaimana kabar Sang Shen? Dia. Mulai sekarang, kamu lakukan apapun yang aku suruh. 3 bulan ke depan. Kita akan bersama dari pagi sampai malam. Bibi, kenapa tidak kamu turunkan aku di sini saja? Pertanyaanku terlalu sulit bagimu? Jangan khawatir, katakan saja padaku. Aku lebih mengenal anakku daripada siapapun. Menurutmu benar memperlakukan gadis seperti ini? Bertele-tele, picik, dan berpikiran sempit. Hei, kau temanku atau bukan? Jika kau temanku, seharusnya kau selalu mendukungku tanpa syarat. Sekarang dia mengadu padaku. Hang Sheng. Dia punya bakat dan kepribadiannya sendiri. Jika dia berada di bidangnya sendiri, dia akan sangat sukses. Tapi di administrasi, tidak banyak ruang untuk berkembang baginya. Kau gadis yang baik. Ini masukan terbaik yang pernah dia terima. Di mana kamu dia berada? Administrasi? Ya, bukankah dia di departemen penjualan? Zhao Xiaochuan, jika kau bicara padaku seperti ini, maka kau takkan pernah dapat rahasia mendapatkan cewek dariku. Batalkan yang kukatakan sebelumnya, dan mulai lagi. Sejak kecil, aku benci gadis seperti dia yang mengadu di belakangmu. Kita harus selalu memandang rendah orang seperti ini. Benar, Jadi bagaimana dengan rahasia itu? di sini. Gimana? Apa yang kau cari? Maksudku aku. Aku rahasianya. Lihat aku. Apa yang kau lihat? Aku. Kau tidak melihatnya? Aku tidak memintamu menjadi setampan aku. Tapi kau harus keren. Seperti COL, keren. Ini aku tahu.